ya. Kemarin juga lagi ada yang heboh tuh, jadi dia melakukan plagiarism atas Dalam hal? karya presentasinya Di orang kampus? di kampus sampai akhirnya jadi kasus. Tapi ternyata pas Aduh. dicek dia bukan ex-member tapi Hmm. ex-trainee doang gitu katanya. Ya, gila ya Rame. sampai ke ya bagus sih sebetulnya di samping talent lo juga akademisinya juga dilihat juga ya. Iya dong, Iya penting benar. dong. Apalagi sudah berkaitan dengan akademisi, kalau plagiarisme itu kayaknya fatal sekali, bisa mencoret nama baik Anda. Apalagi ketika berhubungan dengan napi ini. Iya, apalagi ketika berhubungan dengan narkoba, itu mah bukan mencoret nama baik lagi, tapi lo belum tentu bisa pulang lagi. Iya Itu yang bener. terjadi sampai puluhan tahun bahkan, bayangin. Tapi ternyata ada 5 orang narapidana Bali 9 ya yang dipulangkan dari Indonesia ke Australia. Ini kayaknya cerita lama sekarang, bahkan gua aja ya kayaknya udah lupa deh ada kejadian ini dulu ya, karena Iya. dulu masih kecil banget kan, jujur aja Detikers. Jadi ternyata sekarang ada informasi kalau ada 5 narapidana dari Bali 9 yang dipulangin dari Indonesia ke Australia. Ini kalau misalnya belum tahu atau mungkin lupa-lupa inget, Bali 9 ini sebetulnya adalah kelompok 9 orang yang memang ditahan di Indonesia karena waktu itu mau mengedarkan narkoba, pokoknya sampai value-nya itu 4 juta Wow. 4 juta Australian dollar. Dan itu Wow. 2005 Detikers, jadi bayangin gitu ya. Nah itu juga sebetulnya yang akan jadi buat gua juga bertanya lagi sih, karena kan ini katanya 5, emang 4-nya lagi tuh kemana sih? Apakah dulu udah dipulangin apa gimana lah? Nah Iya. kita tanya aja. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama reporter kita, ada Mas Rizky Setio dari Reporter Detik Bali. Selamat pagi Mas Rizky. Halo. Halo pagi Kak Aryo. Pagi Hai, Mas selamat Rizky. pagi. Mas Rizky, ini sepertinya Pagi. informasi yang kita tunggu-tunggu banget gitu ya. Karena sempat kemarin heboh juga di sosial media. Dan saat ini mungkin kita boleh diceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan narapidana Bali 9 di tanggal 15 Desember kemarin alias hari Minggu persis begitu ya? Oke. Kemarin ada 5 WNA dari gembong narkoba Bali 9 yang dipulangkan dari Indonesia ke Australia melalui bandara Igusti Ngurah Rai. Kemarin 5 WNA itu ya ini yang bernama Scott Anthony Ras, terus ada Matthew James Norman, Si Cheng, James Norman, lalu Michael William Burgat dan Martin Eric Stephen. Mereka dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dan didampingi oleh beberapa perwakilan dari pemerintah Australia. Gitu, Pak. Oke, nah Mas mungkin boleh diceritakan gitu ya siapa saja yang memang ini terlibat dalam proses pemulangan narapidana ini, karena ya ini tiba-tiba gitu ya setelah hampir 20 tahun gitu akhirnya ada update atau lanjutan dari kabar tahanan warga negara Australia yang ada di Indonesia ini. Oke. Kemarin yang terlibat dari pemerintah Indonesia ya ini dari Kementerian Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, beberapa dirjen, ya dirjen pembinaan, dirjen intelijen, pembinaan kepribadian, lalu dirjen pengamanan dan intelijen, dan Kanim Ngurah Rai, dan beberapa jajaran di imigrasi di Kemenham Bali. Dan perwakilan dari pemerintah Australia itu langsung didampingi oleh Minister Consular Home Affairs dari regional Southeast Asia, yaitu Lauren Richardson, dan didampingi oleh beberapa perwakilan kedubes Australia yang ada di Jakarta. Mereka mendampingi 5 WNA Australia ini di bandara. Mereka sekitar pukul 10.34 WITA, mereka terbang dari Indonesia ke Australia, dan menurut informasi mereka telah tiba mendarat di Darwin pukul 14.42 waktu Darwin, atau sekitar 13.12 WITA waktu Indonesia. Gitu, Pak. Oke, apakah ada informasi lebih lanjut mengenai apa alasan dibalik dibebaskannya ke 5 narapidana ini dan dipulangkan ke Australia, Mas Rizky? Oke, awalnya isu ini mencuat ketika Perdana Menteri Australia itu mengangkat isu tahanan dari warga negaranya yang ada di Indonesia. Itu dibahas ketika pertemuannya dengan Presiden Prabowo di KTT Apteki Peru.
Perdana Menteri Perdana Menteri Australia Anthony Albanese itu sempat membahas itu, dan wacana dari pemerintah Indonesia juga sempat ada juga narapidana Mary Jane yang lolos juga waktu 15 tahun yang lalu itu lolos dari eksekusi mati juga untuk kasus narkoba, itu akan dipulangkan juga ke Filipina. Akhirnya dari Bali Nine ini juga mencuat dari pemerintah Australia meminta untuk dipulangkan dengan dalih pemerintah Indonesia dengan kemanusiaan, dengan unsur kemanusiaan gitu. Oke, Mas Rizky boleh diceritakan nggak untuk Bali Nine sendiri, kan dari judulnya aja 9 ya Mas ya. Kemudian apakah yang dipulangkan 5 ini karena memang adalah mereka yang tersisa, atau karena yang 5 ini sebetulnya adalah yang statusnya warga negara Australia? Karena tadi kalau dari list 5 orang nama kan ada yang sepertinya namanya kedengeran seperti turunan Tiongkok begitu ya? Ya, jadi kalau mau dijabarin Bali Nine ini memang 9 gembong narkoba 9 orang. Yang terdiri dari Andrew Chen dan Myuran Sukumara. Ini 2 otak dari kasus ini narkoba. Waktu itu terjadi pada April tahun 2005, tepatnya tanggal 17 April. Mereka membawa narkoba berjenis heroin sebanyak 8,2 kilogram. Mereka ingin membawa dari Indonesia ke Australia. Nah, dari 2 otak ini ada beberapa anak buahnya yang seperti saya sebutkan tadi, 5 tadi, yaitu ada Matthew, Scott, Si Chen, Martin, Eric, Stephen, dan Michael Tugas. Ini dari meskipun dari namanya ada Australia, dari Chinanya, tapi ini semua dari Australia. Dan duanya itu Rene Lawrence dan Takdun Tan Nguyen. Untuk Lawrence sendiri itu sudah dibebaskan, dia dipidana, divonis 20 tahun, cuma dapat ringanan 13 tahun lepas, dibebaskan. Dan untuk Takdun Tan Nguyen dari Vietnam itu dia meninggal dunia karena kanker waktu di lapas gitu. Okay. Jadi untuk yang Matthew dan Andrew dan Myuran itu sudah dieksekusi mati waktu 2015 di Nusa Kambangan. Ya, jadi sisanya memang 5 ini dan akhirnya dipulangkan ke asalnya gitu ya, ke Australia begitu ya? Oke, ya, Mas kemudian juga bagaimana proses pemulangannya nih dilakukan gitu kemarin, dan apakah mungkin lokasi penyerahan narapidananya tuh boleh dijelaskan di mana, di Bali kah gitu, di airport langsung, atau mungkin dari lapas Kerobokan ini Mas? Oke. Jadi proses pemulangan itu dilakukan di VIP 2 gedung Suarawati Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi dari 5 napi ini 2 dari lapas Kerobokan, diberangkatkan dari lapas Kerobokan, yaitu Matthew dan Singgi Chen itu diberangkatkan dari lapas Kerobokan ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Untuk sisanya itu ada yang dari lapas Bangli, terus ada yang dari lapas Malang, dan satunya Madiun. Jadi mereka dikumpulkan ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk diberangkatkan bersama-sama ke Australia. Oke. Apakah ada tanggapan lebih lanjut dari Perdana Menteri Australia sendiri setelah memang dilakukan pembebasan terhadap 5 narapidana yang berkebangsaan warga negara Australia ini? Oke. Dari Perdana Menteri Australia sendiri, Anthony Albanese, itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, terhadap mengizinkan untuk anggota Bali Nine ini dipulangkan dengan berdasarkan alasan kemanusiaan. Dia senang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, dan nantinya rencananya pemerintah Australia akan memberikan 5 dari WNA ini berpotensi juga untuk direhabilitasi untuk pemerintah Australia, dan pemerintah Indonesia melalui Kemenko Hukum dan HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan, Pak Menteri Yusril Firza itu mengatakan kalau misalnya pemerintah Indonesia tidak memberikan gerasi untuk 5 WNA ini, jadi tidak ada gerasi untuk pemulangan ini.
Jadi tetap statusnya sebenarnya masih pidana, tapi tetap dikembalikan ke pemerintah Australia. Oke. Jadi memang sejauh ini untuk informasi lanjutannya nanti mereka akan jadi apa atau ngapain di Australianya gitu, hanyalah untuk melakukan rehabilitasi terlebih dahulu begitu ya Mas ya? Iya, jadi pemerintah Australia mengatakan status napi narkoba ini memiliki kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Secara pribadi dari pemerintah Australia sudah mengatakan seperti itu. Oke. Mas, tapi aku penasaran deh. Ada nggak sih larangan-larangan bagi 5 orang warga negara Australia ini untuk kemudian bisa kembali lagi ke Indonesia? Kalau larangan pastinya sudah mungkin dilarang, ada aturan-aturannya. Kayak semacam pencekalan gitu ya? Iya, jadi mungkin sama seperti deportasi yang sudah berkasus seperti yang sebelum-sebelumnya, WNA bukan hanya yang narkoba saja, WNA yang berulah juga di Bali beberapa kali juga deportasi, mungkin ada blacklist sendiri dari nama-nama tersebut. Ya, karena mau bagaimanapun ini menjadi pelajaran begitu ya bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk dapat menjaga perilakunya, kemudian juga menjaga agar tidak melakukan hal-hal negatif di Indonesia. Karena mau bagaimanapun kita pasti menginginkan negara kita tuh menjadi negara yang aman dan juga nyaman, tidak hanya bagi para turis tapi juga bagi warga negara Indonesia. Itu dia. Kalau gitu Mas Rizky, terima kasih banyak untuk laporannya ya Mas ya. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Dan sampai jumpa.